Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan memproses kedua bahan dari jenis loa. Jadi teman-teman, untuk jenis loa untuk di bonsai mungkin teman-teman sudah pasti kenal ya, karena loa ini pohon yang populer dijadikan bonsai, dan jika dibuat bonsai, pohon ini sangat tepat dan sangat cocok sekali untuk berbagai jenis gaya ya, dari gaya tegak, gaya bunjin, gaya cascade dan sebagainya, karena pertumbuhan yang cepat dan pohon yang tidak rentan dengan sakit, artinya pohon yang kuat ya, kuat pertumbuhannya. Jadi dengan media sedikit juga tumbuh dengan baik, yang penting tetap dipupuk ya. Jadi itu kelebihan dari loa, pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Loa juga merupakan jenis ficus yang banyak tumbuh di daerah Bali dan juga di Indonesia. Nah teman-teman, jadi kedua pohon ini adalah pohon-pohon yang didapat di alam ya, terutama pohon ini dapat di selokan. Ini pemberian kakak saya yang 4 tahun lalu saya dikasih pohon ini, dan dia merawatnya beberapa tahun juga, dan awalnya didapat di selokan ya. Jadi loa tumbuhnya banyak di dekat-dekat dengan air ya, jadi di pinggir sungai, di selokan. Dan ini untuk pohon yang kedua ini pohon yang saya dapatkan di tembok rumah saya. Jadi nempel di tembok atau di pagar ya, tembok pagar, dan saya ambil. Nanti kita akan proses kedua pohon ini. Oke teman-teman, saya tunjukkan dulu bahan yang pertama yang kemarin saya wiring, dan saya jelaskan bagaimana detailnya. Pohon ukuran small ya, small dan medium ya, masuk ke medium. Mungkin bisa masuk ke L atau medium. Oke, kita review yang ini dulu. Nah teman-teman, jadi bisa dilihat pohon ini dengan posisi akar yang mencengkeram di karang. Pohon dari jenis loa dengan ukuran yang mungil, kita sebut si mungil saja. Nah ini kemarin proses wiring ya. Jadi pohon ini juga kemarin tumbuhnya lurus ya, batangnya lurus. Kemudian saya melakukan pemotongan di bagian batang ini. Kemudian saya tekuk, saya melakukan pemotongan ya, pemotongan 3/4 ya, hanya menyisakan beberapa di kulit. Kemudian saya tekuk, dan ini sudah hampir menyatu. Pohonnya juga sangat kuat sekali. Nah seperti ini konsep pohon bergaya on the rock ya, mencengkeram di karang, namun masih saya pendam dulu untuk mendapatkan penyuburan yang lebih maksimal lagi. Mungkin jarang kita jumpai loa-loa dengan bentuk seperti ini, dengan ukuran yang kecil atau mungil. Sangat jarang ya. Biasanya loa itu kalau kita lihat di pameran ukurannya besar-besar karena pertumbuhan yang sangat cepat. Nah ini biasa disebut dengan pohon sejuta umat, karena pohon ini paling populer ya dulu dijadikan bonsai, pohon lokal di alam kita. Pohon yang saya dapat di tembok rumah sekarang bentuknya sudah seperti ini. Ini kira-kira umurnya setahun ya teman-teman. Setahun saya dapat di tembok, karena memiliki akar yang kurang bagus ya. Biasa kalau di tembok akarnya kurang bagus. Kemudian saya melakukan penambahan dengan karang. Sekarang bisa dilihat nih, saya rapikan akar-akarnya. Woi, akarnya mantap nih teman-teman. Walaupun kecil tapi luar biasa ya pohon ini, karena sejarahnya ya saya dapat di tembok rumah sendiri. Nah ini kasihan ya pohonnya, kita rawat lagi. Kita akan ambil pohon yang berikutnya. Nah teman-teman, untuk pohon yang kedua dari jenis loa juga, pohon yang sudah 4 tahun ya di tempat saya, dan banyak sekali mengalami perubahan di gaya. Ini milik kakak saya yang sudah dipelihara juga tahunan ya. Kemudian di tempat saya 4 tahun,
awalnya didapat di got ya, atau di saluran air. Nah teman-teman, untuk pohon loa ya, jadi diusahakan untuk rajin menyiram, karena pohon yang sangat senang dengan air. Jika lambat menyiram, pohon daunnya akan menjadi layu, menguning dan kering. Saya lambat menyiram sehingga salah satu pohon yang menjadi korban yaitu pohon ini. Kemudian saya potong-potong, saya tumbuhkan lagi, ternyata mau tumbuh dengan baik kembali. Kali ini kita akan proses ya, bagaimana pohon ini kita akan proses bergaya bunjin. Oke, kita mulai pemrosesannya dan bagaimana hasilnya. Saya akan melakukan pemilihan tunas dari bawah. Jadi tunas-tunas yang tidak digunakan kita buang dengan cepat agar tidak mempengaruhi pertumbuhan di pohon ini. Pohon yang sudah hampir mati ya, karena lambat penyiraman, kini bisa tumbuh lagi dan memiliki bentuk yang sangat bagus, karena karakter di bagian batang sudah terlihat teman-teman, tua sekali, sehingga menambah kesan angker di pohon ini. Nah ini teman-teman, salah satu yang kering ya. Nah ini salah satu yang kering, kita akan ulang lagi. Nah ini, jadi banyak mengalami masalah ya pohon ini. Jadi saya kasihan sekali dengan pohonnya, karena loa ya. Untuk pohon yang lain masih menguning dan masih tidak ada yang kering, cuma menguning saja. Namun yang ini betul-betul kering ya. Saya kira sudah mati, namun ini bisa hidup seperti ini. Menurut saya anggap ini luar biasa ya. Nah nanti kita akan proses di bagian sini ya.
teman-teman, jadi seperti ini ya pohonnya. Jadi setelah saya kawat atau wiring, jadi sudah terlihat ya bagaimana mengkonsep di pohon ini, gaya bunjin dengan percabangan pertama ke sini, cabang yang kedua samping, cabang ketiga dimensi, cabang keempat di sini lagi, cabang kelima ini sebagai mahkota teman-teman. Jadi mahkotanya tetap ya nanti jatuhnya di bagian akar ya, atau di dasar bonggol. Nah, jadi kali ini prosesnya seperti ini teman-teman. Kita tunggu lagi bagaimana perkembangan pohon ini. Pohon yang sudah lama sekali, tetap prosesnya berulang-ulang. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pohon yang baik. Kali ini kita akan tanam lagi ya. Jadi menggunakan pot yang berukuran besar. Oke teman-teman, jadi itu dia proses kedua pohon ini dari jenis loa, pohon sejuta umat, dengan gaya yang hampir mirip ya, alur yang hampir mirip, namun masalah condongnya saja ke sisi yang berbeda, gerakan hampir sama. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.